Halo guys, balik lagi bersama gua Furki. Habis dari Gunung Buta kemarin, gua langsung meluncur ke Gunung Kelut. Nah, temen gua nyaranin buat naik Kelut via Puncu atau deket rumahnya dia di daerah Puncu. Jadi kita lewat sini. Nah, simaksinya itu 10.000 aja. Lalu nanti dari base camp ke titik pendakian, kita bisa naik ojek yang harganya 40.000 udah PP. Jadi diantar dan dijemput. Ini jalur ojeknya gokil banget. Ih, kalau jatuh di sini ya, aduh, pokoknya parah banget deh. Tapi yang namanya ojek gunung pasti udah pada jago-jago deh. Yuk, Ayo. berangkat. Coba makasih. Ada yang naik motor. Ngumpetin motor dulu ya, Mas. Nah, kali ini kita berangkat berlima. Kami berencana naik ke puncak, lalu langsung turun di hari yang sama, atau disebut juga tektok. Oh, itu langsung nanjak ke atas gitu ya? Iya? Mantul! Ini. Aduh. Aman. Aku sih nggak aman. Ini jalurnya terjal. Berarti ini emang nggak ada area datar untuk camp ya? Nggak ada. Tapi berarti jalurnya kayak gini terus gitu ya? Maksudnya nggak ada yang batu? Ada nanti di atas. Itu bukan batu nancep itu. Batu kayak gini. Batu natural. Nah. Dan laser. Laser hari pertama. Beneran guys, ini di menit-menit awal pendakian, aduh udah langsung terjal banget. Ngingetin gua kayak pendakian leser di hari pertama. Beda banget sama Buta kemarin. Hari ini kita berada di pendakian Gunung Kelut via apa mas? Puncu. Via Puncu. Jalurnya udah berapa lama ini? Udah lama sih. Udah lama tapi masih sedikit, jalurnya asik banget. Ini udah setengah jam perjalanan, ada di pos Bayangan ya? Bayangan Ada di pos Bayangan. Satu. Nah, sampai puncak itu sekitar berapa jam mas? Sekitar apa ya? Coba dulu lah. Coba dulu guys, jadi mungkin bagi gue 7 jam. Itu masih rahasia. Rahasia, pokoknya baru setengah jam jalan. Akhirnya guys, setelah 45 menit jalan, kita sampai di pos 1. Nang, menurut ini treknya mirip gunung apa? Binaya? Iya. Binaya. Ini. Iya. Oh, Jauh ini. Dua ketiga. Ketiga. Ya. Terus air terjun. Air terjun apa? Bisa, Sungai. bisa. Sekarang kita sudah sampai di Gunung Cile. Gunung Cile, itu sekitar 5 menit dari pos 1. Tapi dari total dari bawah itu kita udah jalan sekitar 50 menit. View-nya kayak gini nih. Ini walet. Itu lang. Mana lang? Kiri gunung sama kanan gunung. Oh, itu loh. Yang di atasnya. Rame, Bang. Banyak ya langnya. Bukan yang itu. Itu, Bang, yang gede kan? Itu loh yang kiri. Nah, ada dua. Iya, ada dua. Sana ada lagi Buset. yang muter. Nah, nanti ke pos 2-nya lewat sini. Ini pos 2. Pos 3-nya di belakang ini ada bukit. Pos 4-nya itu ya? Iya, ujung. Yang di ujung ini. Pos 5-nya, puncaknya?
Di baliknya itu. Di baliknya ada lagi di sini. Di baliknya awan ini Oh, ketutup ini. ketutup ini. Yuk. Oke, kita turun. Bismillah. Ini kalau enggak kena air hujan bisa licin banget. Sudahlah. Mau menyerah dengan badan. Kerungklut. Jadi tuh setelah sampai pos 1, untuk mencapai pos 2-nya tuh kita nggak lanjut naik, tapi kita harus turun dulu, baru nanti naik lagi. Aduh, terjal banget ya pokoknya. Santai coba. Oh, kayak dikejar-kejar kenang. Santai Mbak, santai. Aku santai Mbak. Pokoknya ketutup itu kabut. Ini indikator terjalnya. Jadi ini turunan, tapi sampai indikatornya aja nggak nyampe bawah. Udah naik lagi. Ini kita udah jalan 1,5 jam ada ya, Ali? Ya, 1,5 jam. 1,5 jam, 1 jam 20 menit lah. Dikit lagi sampai pos 2. Ayo. Kita sudah sampai pos 2, jarak tempuhnya 1,5 jam dari base camp. Dari pos 1 ke sini sekitar 30 menitan, tapi turun dulu terjal, terus naik lagi terjal. Tidak berlama-lama, kita lanjut menuju ke pos 3. Ini udah ngelewatin 4 bukit. Jos jalurnya. Kita sudah sampai di pos bayangan 3. Nah, dari sini kelihatan air terjun. View-nya bagus banget. Nah, air terjunnya itu tuh. Yang paling keren kalau naik gunung yang perbukitan kayak gini adalah view-nya. Jadi setiap kita ada di atas bukit, view yang kita lihat itu bagus banget. Namanya apa di sini? Masih Pondok Kelaka. Masih Pondok Latah ya, Kelaka. Nanti kita pos 3-nya ke ini. Yang ini? Iya, ini. Ya. Yang rimbun kayak Iya. 3, 4. Ini pos 4. Nah, sama kayak mau ke pos 2, ke pos 3-nya pun kita nggak langsung naik, tapi turun dulu ke lembah, baru naik bukit lagi. Pokoknya terjalnya gokil. Sampai pos 3. Mantap. Nah, menurut saya, area datar yang mungkin agak luas ya, ada di pos 3 ini. Tapi kalau mau bikin tenda juga mungkin lebih baik hamokan kali ya. Setelah 3 jam, akhirnya kita sampai di pos 4. Nah, setelah 3 jam jalan, kita sampai di pos 4. Dari pos 4 ke puncak, sekitar berapa jam, Mas? 2 jam ya? Enggak, 1 jam. Rahasia, guys. Lanjut pos 5. Yaitu Ini gokil, treknya nggak dikasih bonus. Kalau nggak naik terjal, turun terjal. Mantap. ayo bang, semangat bang. Ayo mbak. Mantap, jalurnya Kelut via Puncuk. Harus kesini buat yang nyari hutannya masih rapat, terus jalannya masih terjal, jadi mantap. Oh ya, kalau bawa keril hati-hati. Jadi ini bawa ini aja udah agak sulit, tapi kalau bawa keril hati-hati.
Puncak Gajah Mungkur dari bawah 3 jam 20 menit. Habis dari Puncak Gajah Mungkur, kita nanti akan ke Puncak Kawah. Dari sini ke Puncak Kawah sekitar setengah jam. Di bawah naik. Mana? Lah, sampai matang. Ambil, Bismillah. ambil di jalan nih tadi. Sudah tengah hari, kabut mulai turun. Jadi kalau dari bawah dari base camp sampai ke tadi puncak Bayangan atau puncak Gajah Mungkur itu sekitar 3 jam 20 menitan. Nah, ini kita lagi jalan menuju ke puncak kawahnya. Katanya sih sekitar setengah jaman. Let's go. Yuk. Gua udah ngebayangin enak banget makan di puncak. Tapi ternyata kata Mas Eko, gak memungkinkan untuk membuka perbekalan di puncak karena di sana anginnya kenceng dan gak ada pepohonan atau rumputan untuk menghalau anginnya. Jadi sebelum puncak kita makan dulu guys. Wih, kelihatan tuh. Kita jalan di mana? Gue nggak ngeliat tadi itu. Mbak, gak pengen rekam. Udah rekam. Kita sempat bimbang nih karena kabutnya udah makin tebel. Enggak, kabut pecah. Enggak kabut iki, Mas. Kabut. So hujan enggak kabut iki, Mbak. Kabut pecah maksudnya. Ya kabut pecah. Duar. OTW puncak. Oh ya nih guys, kalau berkabut, kalau bisa jangan sampai terpisah sama tim ya. Karena kalau jarak pandang udah tipis, kadang pendaki suka salah ambil jalur, bahaya kan? Mbak Pur, Woi, Mbak Pur. yo, Dituker aja tak, Mbak? gak apa-apa sih, udah dikit lagi kok. Bos. Woi, sik. Ya, dikit lagi sampai hujan guys. Semangat. Nanti Mbak. Sampai akhirnya. Jos. Mantap. Kita sudah sampai di puncak kawah Gunung Kelut. Cuacanya berangin dan sedikit hujan. Sampai ke sini 4 jam. Itu kelihatan sedikit tuh. Nah, itu kawahnya. Ini kawahnya, ini bukitnya. Terus di situ nanti sebenarnya kelihatan yang Ada mobil gerak. Iya, para wisata. Oh iya, itu mobil gerak nih. Itu yang lewat wisatanya. Sekarang kita lagi nunggu dulu kabutnya hilang biar bisa melihat kawahnya. Kita tunggu berapa menit nih kabutnya. Tiris. Ya, Sebukanya ya. belajar. Sebukanya. Karena ditungguin nggak kebuka kabutnya, kita lanjut turun guys. Karena cuaca juga udah semakin buruk. Bagi gua sendiri sih ya, kondisi turun trek itu butuh fokus yang lebih besar daripada naik. Kenapa? Karena kalau kita lemas dan kehilangan keseimbangan, kalau saat naik kita jatuhnya ke depan. Tapi kalau lagi turun,
kita jatuhnya langsung nyusruk ke bawah. Jadi hati-hati ya guys. Oh ya guys, sesafety apapun gear kamu, tapi kalau misal yang kamu hadapi itu angin kenceng atau petir, lebih baik tunda dulu deh summitnya, karena damage-nya bener deh. Wow. Kelut udah beres, nanjak kelut, ditunggu-tunggu awannya nggak hilang-hilang, jadi kita lanjut turun aja. Dah. Nah, bisa dilihat di trek log ini, jalur pendakian Gunung Kelut via Puncu cukup menantang kan? Terjal naik dan terjal turun di setiap posnya. Tapi walau begitu masih bisa ditempuh dalam waktu seharian. Karena saking terjalnya, katanya sih belum pernah ada yang nyoba trail running di sini atau yang berlari di gunung itu. Bener nggak? Wah, kalau ada hebat banget. Atau udah ada yang pernah nyoba jalur ini? Mantap kan? Gunung Kelut.